mereka. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatal Islam a'azzakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita dapat bersua kembali dan kita akan simak bersama kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin di setiap siang Senin ini, yaitu pembahasan kitab Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun yang disampaikan oleh Al-Ustaz Afifi Abdul Wadud hafizahullahu taala. Dan alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau yang berada di Yogyakarta. Semoga Allah menjaga Al-Ustaz beserta keluarga, memberkahi ilmu yang akan disampaikan, juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini. Dan pembahasan masih dalam bab sifat ahli neraka, yaitu durhaka kepada orang tua. Pembahasan yang sangat penting sekali untuk kita simak bersama, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat kita semua dan kita bisa mengamalkan apa yang akan disampaikan oleh Ustaz. Dan seperti biasa setelah materi kami akan sediakan sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di 0218236543 ataupun juga bisa menghubungi kami di nomor tersebut. Baik, langsung akan kita simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa TV Roja, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kembali mengambil faedah dari kitab Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun. Kita masih dalam pembicaraan tentang silsilah al-mujrimin. Orang-orang mereka dipandang para pelaku kejahatan dalam agama ini yang akan mengantarkan mereka ke jahanam. Dan sudah selayaknya kita seorang muslim berusaha untuk menghindari, mengetahui agar bisa menghindari sifat-sifat tersebut dalam rangka kita untuk bisa selamat dari jahanam dan dimasukkan Allah ke dalam jannah. Karena cita-cita seorang mukmin adalah sukses kampung akhirat, dan sukses kampung akhirat itu yaitu dengan selamatnya dia dari jahanam dan dimasukkan dia ke dalam yaitu jannah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang dia diselamatkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, maka dia telah betul-betul sukses, beruntung. Para pemirsa rahmati Allah Ta'ala, insyaallah pembahasan kita pada siang hari ini adalah al-aqul walidai. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Satu di antara fenomena akhlak yang layak untuk kita betul-betul perhatikan, karena kedudukan orang tua dalam agama ini sangat tinggi sekali. Dan Allah meletakkan muamalah kita dengan orang tua setelah muamalah kita dengan Allah Ta'ala. Itu mentauhidkan Allah Ta'ala, kewajiban kita adalah birrul walidain. Setelah mentauhidkan Allah Ta'ala, maka kewajiban kepada makhluk yang terbesar adalah bagaimana kita bisa mewujudkan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan Islam adalah agama yang Masya Allah memberikan aran-aran yang sangat detail dalam membangun kehidupan kita. Karena Islam adalah mencakup kehidupan yang totalitas. Walhamdulillah, Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita mengenal jalan Islam, jalan jahiliyah,
jalan yang akan mengantarkan ke jannah, jalan yang akan menyelamatkan di neraka. Ini sebuah nikmat yang sangat agung. Dan mari kita simak berkaitan dengan poin-poin yang dibawakan oleh beliau di sini berkaitan dengan al-aqul walidain, bahwa al-aqul walidain ini adalah mujrim, kejahatan baik yang berkait dengan fi haqqi nafsi, hak dirinya, maupun mujrim fi haqqi walidaih, berkaitan dengan haknya kedua orang tua. Kenapa? Yang pertama, bahwa orang yang mereka melakukan kedurhakaan kepada orang tua, li'annahu arrada nafsahu li saqatillah. Orang ini dia telah menyeret dirinya dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi kita bersabda, ridha Rabb tabaraka wa ta'ala fi ridhal walidain, wa sakhatullah tabaraka wa ta'ala fi sakhatil walidain. Keridhaan Allah Ta'ala berkaitan dengan keridhaan kedua orang tua. Carilah keridhaan Allah diantaranya dengan mencari keridhaan kedua orang tua. Di antara jalan mewujudkan keridhaan Allah adalah dengan mencari keridhaan orang tua. Mencari keridhaan orang tua artinya melakukan hal-hal yang orang tua merasa kemudian ridha dengan anak ini. Anak yang nampak berbakti, sayang, perhatian kepada kedua orang tuanya. Dan ini merupakan akhlak Islam yang betul-betul sangat ditekankan. Wa sakhatullah ta'ala fi sakhatil walidain. Demikian pula kemurkaan kedua orang tua, kemurkaan Allah Ta'ala sangat berkaitan dengan kemurkaan kedua orang tua. Sehingga bagaimana anak berusaha untuk menghindarkan sejauh-jauhnya dari membuat orang tua itu murka. Baik itu dengan sebab perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya. Maka bagaimana membuat orang tua itu dia ridha. Ya, yang jelas ini merupakan bagian ujian. Bagaimana orang tua kita, maka wajib kita untuk berusaha bagaimana mewujudkan ini birrul walidain, berbuat baik pada orang tua, dan menghindarkan dari ini uququl walidain, durhaka kepada ini kedua orang tua. Kemudian yang kedua, catatan kedua, bahwa al-aqu liwalidayh, orang mereka durhaka pada orang tuanya itu, dia telah li'annahu arada nafsahu lila'natillah, dia telah durhaka kepada diri sendiri, dia telah berbuat jahat kepada diri sendiri. Kenapa dia dikatakan berbuat jahat kepada diri sendiri? Karena dia telah menyeret dirinya kepada perbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT. Laknat Allah ini lawan daripada rahmat. Orang yang mereka kehidupannya dilaknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Dan laknat Allah mengarah kepada ini azab Allah SWT. Di antara yang Allah sebutkan dalam surah Ar-Ra'd tentang sifatul mukminin, walladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih, dan orang-orang yang mereka memutuskan perjanjiannya dengan Allah Ta'ala setelah dikokohkannya. Di antara perjanjian dengan Allah adalah Allah membuat perjanjian untuk kita melakukan birrul walidain, untuk kita melakukan perbuatan berbakti kepada kedua orang tua. Wa yaqta'una ma amarallahu bih, dan orang yang mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan, itu apa yang Allah perintahkan disambung. Sifat-sifat orang fasik. Ketika Allah menyebutnya ternyata sifat orang fasik, satu, mereka memutuskan, yaitu perjanjiannya dengan Allah Ta'ala. Seorang mukmin adalah orang yang amanah, menepati janji.
Dan di antara perjanjian Allah kepada ini hambanya adalah untuk kita melakukan birrul walidain. Maka orang yang mereka mewujudkan birrul walidain berarti dia telah menepati janjian dengan Allah Ta'ala. Dan orang yang mereka memutuskan atau orang yang mereka durhaka kepada kedua orang tua telah menunjukkan dia memutuskan perjanjian dengan Allah Ta'ala. Demikian pula di antara sifat orang fasik adalah orang yang mereka yaqba'una ma amarallahu bi ayusal, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambung. Di antara perkara yang paling pertama kali wajib kita sambung adalah kedua orang tua kita. Orang yang paling berjasa kepada kita yang tidak bisa kita bayar jasanya dengan harga berapapun. Maka mendurhaka orang tua termasuk memutuskan apa yang diperintahkan Allah disambung. Wa yufsiduna fil ardi, dan melakukan kerusakan di muka bumi. Durhaka kepada kedua orang tua termasuk kerusakan. Maksiat secara umum adalah kerusakan, fasad. Sehingga orang mereka durhaka kepada orang tua termasuk orang yang mereka melakukan kerusakan. Ulaika lahumul la'nah, bagi mereka adalah laknat, walahum su'uddar, dan bagi mereka adalah ini tempat yang buruk yang akan mereka ini tinggali. Sehingga durhaka kepada kedua orang tua, dia kejahatan karena dia telah memutuskan perjanjian dengan Allah Ta'ala. Dia telah memutuskan apa yang diperintahkan Allah disambung. Dia telah melakukan kerusakan. Ini adalah kejahatan durhaka kepada kedua orang tua. Sebagaimana pula disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallah man la'ana walidahu. Laknat Allah kepada orang mereka melaknat keduanya, menaat ke orang tuanya. Melaknat orang tua termasuk yaitu melaknat baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dia orang tua langsung dia laknat. Dan alangkah sangat banyaknya di zaman kita sekarang ini orang tua yang mereka dihinakan oleh anaknya, orang tua yang mereka dikasari oleh anaknya, dilaknat-laknat oleh anaknya di depan matanya, di depan ya ini langsung, sehingga anak yang betul-betul menghinakan orang tua. Ada yang tidak langsung, Anda melaknat orang tuanya orang lain itu lalu melaknat orang tua Anda, maka Anda telah menjadi sebab orang tua Anda dilaknat. Maka ini juga nggak boleh. Itu juga tidak diperbolehkan. Wala anallahu man dzabaha li ghairillah. Laknat Allah bagi orang mereka menyembelih untuk selain Allah Ta'ala. Ini tauhid. Berapa banyak di zaman kita orang mereka mempersembahkan sembelihan untuk selain Allah Ta'ala. Sembelihan untuk tempat-tempat dianggap keramat, tempat keramat, pohon keramat, sendang keramat, perempatan keramat, kemudian juga untuk tempat-tempat yang mereka agungkan, muliakan, nyembelih di kuburan untuk wali, nyembelih untuk jin, menyembelih untuk yaitu keselamatan, sajen-sajen dengan sembelihan. Ini semuanya fenomena yang masih banyak terjadi di tengah-tengah kita. Dan ini perbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT. Bahkan pengorbanan itu walaupun dengan lalat, berkorban untuk takaruban untuk selain Allah Ta'ala, walaupun dengan segala lalat, maka bisa menyebabkan dia masuk ke dalam neraka, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW. Wala anallah man awa muhdithan, dan Allah bagi para pelindung pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan tidak boleh kita itu lindungi. Mereka jelas-jelas melakukan kejahatan, yaitu melakukan kejahatan, kemudian dia lindungi orang yang jelas-jelas melakukan kejahatan tersebut. Maka ini adalah termasuk yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Wala anallah man ghayyara manaral ardi, dan laknat Allah orang yang mereka merubah tanda-tanda bumi, patok. Nah, kalau sekarang patok VPN,
pada tanah sehingga dia roba, sehingga meluaskan tanah dia, merugikan orang lain. Ini adalah diancam oleh Allah Ta'ala dan perbuatan yang terlaknat. Maka durhaka kepada orang tua berarti dia telah membawa dirinya kepada perbuatan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Sebaliknya kalau pengen kita hidupnya banyak dicurahkan rahmat Allah Ta'ala, maka hendaklah seorang dia betul-betul mewujudkan birrul walidain. Maka rahmat Allah akan Allah turunkan kepada ini anak yang mereka melakukan birrul walidain tersebut. Yang ketiga, catatan ketiga, bahwa al-aqu liwalidayh, orang yang mereka durhaka kepada kedua orang tuanya itu, dia telah melakukan kejahatan kepada diri sendiri. Kenapa? Karena li'annahu irtaqaba akbar al-kabair. Dia telah melakukan dosa besar. Dia telah melakukan dosa besar. Dosa besar yang sangat besar. Dosa besar bertingkat-tingkat juga. Dan al-aqa ini, uququl walidain, itu termasuk dosa besar yang sangat besar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengungkapkan, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Nabi mengungkapkan 3 kali. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat katakan, tentu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, al-israku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa uqul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Lalu Nabi ini dalam keadaan duduk kemudian bersandar, lalu Nabi mengucapkan ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur, diulang-ulang terus. Itu hendaklah Anda jauhi qaulu zur, perkataan dusta, saksi palsu. Diulang-ulang Nabi terus sampai para sahabat katakan la tahu sakat. Mudah-mudahan Nabi diam. Yang menunjukkan ini perbuatan yang sangat sering terjadi di tengah-tengah manusia. Saksi palsu, ucapan palsu. Ucapan yaitu palsu. Berapa banyak orang mereka mau mengucapkan kalimat-kalimat palsu, saksi palsu di pengadilan, di tengah-tengah kehidupan. Sehingga menunjukkan ini perbuatan yang sangat banyak terjadi, sehingga Nabi ingatkan berulang-ulang, ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur. Satu di antaranya yang dikatakan Nabi akbarul kabair adalah uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Segala perbuatan yang membuat orang tua itu kemudian dia sedih, menangis, kemudian ia merasakan betul-betul marah dengan perbuatannya. Kemudian Nabi katakan pula dalam hadis yang lainnya dengan ungkapan, inna min akbaril kabair ayal anar rajulu walidai. Di antara dosa besar yang besar adalah yakni seorang melaknat kedua orang tuanya. Qila ya Rasulullah wa kaifa yal'anu rajul walidai? Ya Rasulullah, bagaimana anak melaknat kedua orang tuanya? Qala yasubbu rajul abar rajul fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Seseorang melaknat bapaknya orang lain, lalu orang lain itu melaknat bapak dia, melaknat ibunya. Ini dia telah menjadi sebab orang tuanya dilaknat. Dan karena dia telah melaknat orang lain. Dari zaman kita seperti ini sangat banyak banget. Sangat banyak banget. Mencaci maki, mencela, mengumpat orang tua, melaknat. Karena ya jauhnya kaum umat Islam di agamanya, dekatnya umat Islam dengan ajaran-ajaran orang kafir, musyrik, nggak tahu agama, jahiliyah. Akses internet, dampak yang sangat kuat dalam kehidupannya. Rabian yang keempat. Di antara catatan tentang uququl walidain. Orang mereka durhaka kepada orang tua adalah mujrim berkaitan dengan hak dirinya. Kenapa?
Karena berarti dia telah mengharamkan dirinya untuk masuk jannah. Tentu ini perbuatan besar, kejahatan besar. Dia telah melarang atau mengharamkan dirinya masuk jannah. Yang Nabi kita SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati. Tidak akan masuk surga orang mereka memutuskan. Kalimat la yadkhulul jannah seperti lagi yang sering kita ulang-ulang. Kalau orangnya itu melakukan perbuatan kafir, kekafiran, kemusyrikan yang menyebabkan dia jatuh dalam kekafiran dan kesyirikan, dan dia tidak bertaubat kepada Allah SWT, kekafiran dan kesyirikannya itu akan menjadikan dia tidak masuk surga selamanya. Selamanya. Dia telah terjatuh dalam perbuatan kafir, musyrik. Kalau dia ahli tauhid, yang tetap bertauhid, tidak melakukan perbuatan syirik, tapi dia melakukan perbuatan dosa besar yang belum dia taubati, boleh jadi dia karena sampai matinya belum bertaubat, Allah juga belum mengampunkan, dia diazab Allah Ta'ala. Tapi tauhidnya akan menjadi penyelamat utama dia dari kekalnya azab. Sehingga ada yang diistilahkan dengan jahanamiyun, mantan-mantan jahanam. Orang-orang mereka dimasukkannya ke surga setelah dia diazab dulu di jahanam. Tidak akan masuk surga orang mereka memutuskan. Memutuskan silaturahim. Dan durhaka kepada kedua orang tua termasuk memutuskan silaturahim. Maka terancam dia untuk tidak masuk di jannah. Nabi juga mengatakan arbaun haqqun 'alallah alla yudkhilahumul jannah. Ada 4 golongan yang Allah berhak untuk tidak memasukkan mereka ke surga. Wala yudhiqahum na'imaha. Dan juga mereka tidak akan merasakan, yaitu Allah menjadikan mereka tidak merasakan kenikmatan-kenikmatan surga. Apa itu? Mudminu khamrin. Orang yang mereka minum khamr, pemabuk. Maka orang mereka minum khamr di dunia tidak akan mencicipi minum khamr di akhirat kelak. Di surga ada khamr, tentunya khamr yang beda dengan khamr dunia. Kemudian wa akilu riba. Para pemakan riba, orang mereka makan riba. Tahu itu riba, sadar, lalu dia nikmati, dia makan. Wa akilu mal yatim bighairi haqqin. Makan harta anak yatim dengan cara tidak benar. Mengambil haknya anak yatim. Ada kadang orang ada ikut nimbrung makan harta anak yatim, tapi karena kebutuhan. Dia miskin dan dia ngurus anak yatim. Anak yatimnya kaya, dia bisa mengambil sebagai ini untuk kebutuhan dia sewajarnya, sehingga tidak masuk dalam orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang tidak benar. Wal aqu liwalidayh, yang di perhatian kita adalah in al aq liwalidayh, orang yang mereka durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka terancam orang seperti ini, dia tidak akan masuk ke dalam jannah. La yudkhiluhumul jannah. Allah tidak akan masukkan mereka ke dalam itu jannah. Oleh karena itulah, jangan sampai kita masuk di antara golongan mereka. Jangan menjadi pemabuk, jangan makan riba, jangan menjadi orang makan harta anak yatim, jangan durhaka kepada kedua orang tua kita. Dan juga di hadis yang lainnya dengan ungkapan, salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 kelompok yang Allah tidak akan melihat mereka dari kiamat kelak dengan pandangan keridhaan, pandangan ridha. Siapa itu? Al-aqu liwalidayh. Yang pertama, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wal mar'atul mutarajjilatul mutasabbihatu birijal. Wanita yang tampil kelelakian, menyerupai laki-laki, pakaiannya,
gayanya, menyerupai laki-laki. Ini dilaknat oleh agama. Maka wanita adalah dia berpenampilan wanita. Dan tidak meniru-niru gaya lelaki. Wanita hendaknya betul-betul itu meniti jalan kewanitaannya. Lemah lembut, berpengaruh-perangai bagus, halus, penyayang kepada anak, kepada suami. Jangan menyerupai laki-laki. Baik penampilan zahir maupun juga berbagai macam penampilan yang lainnya. Wadayuth. Dayuth ini orang yang mereka membiarkan keburukan terjadi tengah-tengah, yaitu keluarga kini mereka. Dayuth. Tidak akan dilihat oleh Allah Ta'ala di kiamat kelak. Allah akan dilihat Allah dengan pandangan kebencian. Kemudian yang kelima, catatan kelima, bahwa orang yang mereka mendurakai orang tua, la yaqbalu minhu sarfan wala adlan. Allah tidak akan menerima tebusan apapun dari mereka. Yang mereka terancam dengan azab, dan Allah tidak akan menerima tebusan apapun. Salah satu la yaqbalu Allahu minhum sarfan wala adlan, aqun wa mannan wa mukadzibu biqadarin. 3 golongan yang Allah tidak akan menerima dari mereka tebusan. Pertama, akun, orang yang durhaka pada orang tuanya. Wamanan, mengungkit-ungkit pemberian sampai menyakitkan orang dia, yaitu diberi. Dia ungkit-ungkit sehingga menyakitkan yang diberi. Wa mukadzibu biqadarin, dan orang mendustakan takdir Allah SWT. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa ditebus dengan apapun. Apapun yang dia persembahkan dia untuk menebus ini tentang perbuatan itu nggak bisa. Maka yang telah terlanjur melakukan ini tidak segera bertobat kepada Allah Ta'ala. Keduraka, bertobat dari kedurakaannya, bertobat dari ini mengungkit-ungkit pembeliannya, apalagi mendustakan takdir, ini bisa kafir. Mendustakan takdir sama dengan mendustakan rukun iman. Ada orang mereka datang kepada Nabi. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, syahidtu an la ilaha illallah." Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Ta'ala. Wa annaka Rasulullah, dan kau adalah utusan Allah. Wa salaitul khamsa, aku salat 5 waktu. Wa addaitu zakata mali, aku menunaikan zakat hartaku. Wa sumtu Ramadan, aku puasa di bulan Ramadan. Faqala Nabi sallam, Nabi bersabda, "Man mata ala hadha kana ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada yaumil qiyamah hakadha. Malam ya'uq walidayk." Orang yang mereka bersyahadat la ilaha illallah, bersyahadat Muhammad Rasulullah, kemudian salat yang 5 waktu, menunaikan zakat harta, berpuasa di bulan Ramadan. Nabi katakan, pada saat yang dia mati di atas perkara ini, dia akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada yang di kiamat kelak. Malam ya'uq walidain, selama dia tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Alangkah sangat mudahnya masuk surga, tapi berat. Karena penghalangnya sangat banyak. Penghalangnya sangat banyak. Mentauhidkan Allah di tengah-tengah banyaknya para pelaku syirik, maka di tauhid akan dituduh sesat. Akan dituduh sesat. Banyaknya para pelaku syirik, orang yang mereka mentauhidkan Allah Ta'ala akan menghadapi tuduhan dari mereka dengan istilah-istilah yang sangat menyakitkan telinga. Ini dituduh paksa sesat. Orang yang mereka yaitu menunaikan salat, zakat, puasa,
dilakukan sebagai bentuk ketundukannya kepada Allah Ta'ala, ini bisa mengantarkan mereka itu masuk jannah selama dia tidak durhaka kepada kedua orang tua. Demikian juga durhaka kepada orang tua adalah kejahatan kepada diri sendiri karena la yufliha abadan. Orang yang durhaka selamanya tidak akan pernah beruntung. Dia beruntung, didoakan celaka oleh Jibril. Yang mendoakan Jibril yang mengamini Rasulullah SAW. Apa kata Jibril? Satu Nabi sedang naik mimbar dan mengatakan amin, amin, amin. Lalu Nabi menyampaikan kepada para sahabat, atani Jibrilu alaihissalam faqala. Jibril telah mendatangiku dan dia mengatakan padaku, ya Muhammad, man atraka ahada abawai famata fadakhala an-nar fab'adahu Allahu. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendapati salah satu dari kedua orang tuanya lalu dia mati dan dia masuk ke neraka, yang berarti dia selama hidupnya tidak pernah memperhatikan ini berbuat baik kepada orang tua. Maka Allah jauhkan dia. Jauhkan di rahmat Allah Ta'ala. Kata Jibril, qul amin. Katakan amin ya Muhammad. Ya Rasulullah SAW. Faqultu amin. Aku katakan amin. Nabi mengaminkan. Yang berdoa manusia terakhir, makhluk terbaik, Jibril, malaikat terbaik. Yang mengaminkan adalah manusia terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Kurang apa? Doa yang sangat miris bagi orang mereka durhaka kepada kedua orang tua. Maka ini perkara yang sangat menakutkan bagi orang mereka sengaja durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka beliau sampaikan risalah untuk mengingatkan tazkiran wa tahdiran kepada orang mereka durhaka orang tua agar mereka mengambil peringatan ini, mewaspadai. Wahai orang mereka durhaka kepada kedua orang tua, ansaita anna haqqal walidain min a'dhamil huquq ba'da haqqillahi tabaraka ta'ala. Wahai orang durhaka kepada orang tua, jangan lupa atau lupakah kalian bahwa hak orang tua datang setelah haknya Allah Ta'ala. Haknya orang tua yang wajib kita penuhi datang ada merupakan hak yang sangat besar, karena haknya orang tua ini datang setelah haknya Allah, itu setelah kewajiban mentauhidkan Allah Ta'ala. Lihat bagaimana Allah mengiringkan antara kewajiban mentauhidkan Allah, kewajiban dengan birrul walidain, diiringkan Allah Ta'ala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Wa abudullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Allah menggandengkan antara kewajiban untuk mentauhidkan Allah tanpa menyekutukan Allah dengan amalan birrul walidain kepada ini orang tua. Sehingga menunjukkan tentang besarnya haknya orang tua yang sampai diiringkan dengan haknya Allah yang haknya Allah untuk disembah tanpa disekutukan Allah dengan yang lainnya. Syukurnya kepada Allah juga diiringkan dengan syukurnya kepada kedua orang tua. Lalu digantikan dengan hari akan kembali kepada Allah Ta'ala. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya perbuatan itu sangat agung, sangat besar. Ini yang sangat betul-betul kita perhatikan. Jangan sampai kita terjatuh dalam uqul walidain. Sesuai dengan kemampuan kita tentunya semuanya itu. Yang kedua, nasihat kepada mereka, kata beliau, wahai orang yang durhaka kepada kedua orang tua, ansaita anallah awsaka biwalidaik. Lupakah Anda bahwa Allah yang mewasiatkan Anda untuk berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua itu bukan sekedar tuntutan fitrah. Bukan sekedar tuntutan ini kehidupan normal manusia.
tapi bahkan merupakan melaksanakan wasiat Allah Ta'ala. Sehingga bagi seorang mukmin semuanya merupakan bentuk ibadah yang dijanjikan pahala oleh Allah Ta'ala, dan ini merupakan keutamaan Allah. Wasiat Allah, yang berwasiat kepada Anda Allah, bukan raja. Bukan sekedar raja dunia. Tapi yang berwasiat adalah Allah Ta'ala. Dan wasiat itu menunjukkan perkara sangat penting sekali untuk diperhatikan. Yang paling diperhatikan manusia ke orang tuanya meninggal adalah wasiat. Bagaimana wasiatnya itu? Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Innallaha yusikum bi ummahatikum. Nabi katakan, sesungguhnya Allah mewasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu-ibu kalian sampai 3 kali. Innallaha yusikum bi ummahatikum. Innallaha yusikum bi ummahatikum. Kemudian baru diikuti berikutnya, yusikum bi abaikum. Sehingga orang tua, ibu khususnya lebih diutamakan dibandingkan dengan ini bapak. Dan kemudian baru yang akrab, fal akrab, yang memiliki kedekatan kepada kita dalam masalah, yaitu nasab. Yang ketiga, wahai orang yang durhaka kepada orang tua, lupakah Anda annal Islam amara bil ihsan ilal walidain wa in kana alal kufri. Ketahuilah, tidak lupakan Anda wahai orang durhaka kepada orang tua. Islam memerintahkan berbuat ihsan kepada kedua orang tua, bahkan walaupun kedua orang tuanya itu kafir. Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan, ya Rasulullah, orang tuaku datang menjengukku dan dia musyrik, dia musyrikah. Itu ibunya datang ke Madinah menjenguk Asma, sedangkan ibunya masih musyrikah. Maka dia minta fatwa kepada Nabi, boleh enggak? Ya Rasulullah, boleh enggak ini aku nyambung dengan orang tua? Kata Nabi, naam, sali ummak. Sili ummak. Sili ummak. Sambung orang tua, ibumu. Sambung ibumu. Temui, berbuat baiklah kepadanya. Sili ummak. Walaupun dia kafirah, walaupun dia musyrikah. Yang menunjukkan Islam mengajarkan bagaimana tetap melakukan kedua orang tua walaupun orang tua itu kafir. Demikian pula Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau ketika mendakwai sang ayah dengan penuh kesopanan, ya abati, ya abati, ya abati. Yang kalimat ini kalimat yang menunjukkan anak yang sayang pada orang tua, memuliakan orang tua, betul-betul itu memperhatikan orang tua. Kalimat-kalimat menunjukkan itu kalimat lembut. Idh qala li abihi ya abati. Ketika Ibrahim mengatakan pada sang ayah, wahai ayahanda, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an. Kenapa engkau menyembah apa yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak bermanfaat apapun buat Anda? Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyah. Wahai ayahandaku, telah datang padaku ilmu yang tidak datang padamu, maka ikutilah aku akan tundukkan, akan bimbing kau kepada jalan yang lurus. Ya abati la ta'budi syaitan, wa ayahanda, jangan sembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyam. Karena syaitan itu durhaka kepada orang tua. Karena syaitan itu dia durhaka kepada orang tua. Syaitan itu dia maksiat kepada Allah yang Maha Rahman. Kepada zat yang Maha Rahman, yaitu tidak maksiat.
Ya abadi inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Ayahanda, saya takut azab yang pedih dari Allah akan menimpa Anda sehingga Anda menjadi wali-walinya syaitan. Anda menjadi pengikutnya syaitan. Saya khawatir akan ditimpa azab kepada Anda. Ibrahim, pemuda yang berdakwah kepada sang ayah dengan penuh santun, kalimat-kalimat yang bagus. Perhatikan kita, khususnya anak kaum muslimin, wahai anak-anak muslimin, bagaimana Anda dengan orang tua Anda yang muslim? Kalau dengan orang yang kafir aja kita diperintahkan bagaimana salembut itu, bagaimana dengan orang tua yang muslim? Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang jasa orang tua Anda. Sehingga Allah berwasiat agar berbuat baik pada orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan ala wahnin. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya yang telah mengandung dia, yang sehari demi hari semakin lemah, semakin besar. Ini kandungannya ada yang sampai 4 kilo, besar, dan ibu membawa kemana-mana. Lalu mengandung, melahirkan, lalu menyusui. Wa fisaluhu fi amaini, menyusui 2 tahun. 2 tahun. Bagaimana orang tua merawat anak 2 tahun? Bayi cenger. Kemudian dirawat, nya mandiin, kemudian semua disiapkan semuanya. 2 tahun, netei, setiap saat siap untuk ini melayani sang anak. Walaupun malam-malam di tengah lelapnya tidur. Ini semuanya diingatkan Allah. Pelayan orang tua itu kalau mau dihargai mahal. Berapa antum mau bayar sewa kandungan selama 9 bulan 10 hari? Berapa antum mau bayar orang tua melahirkan Anda ngeden, kadang sampai dioperasi, kadang dipacu segala macam? Berapa Anda mau bayar air susunya orang tua selama 2 tahun? Berapa Anda mau bayar pelayanan orang tua yang telah membuat Anda kemudian terawat baik? Antum mau bayar berapa? Maka Allah ingatkan ini, anishkurli wali walidayka ilayal masir. Hendaklah bersyukur kepadaku, karena yang meletakkan semua rasa kasih sayang orang tua kepada sang anak, karena yang meletakkan air susu di tubuhnya ibu saat anak itu keluar kemudian bisa menyusu, netek, yang membuat orang tua sayang kepada anak, itu semuanya Allah Ta'ala. Maka pertama, bersyukurlah kepada Allah. Lalu bersyukurlah kepada kedua orang tua Anda. Ilayyal masir, kalian akan digiring menuju kepadaku. Kalian akan kembali kepadaku. Kembali kepada Allah Ta'ala. Kembali kepada Allah, jadi mempertanggungjawabkan amalia kita selama di dunia. Lalu Allah mengajarkan kepada kita, seandainya orang tua kita itu sampai bahkan bersungguh-sungguh memaksa kita musyrik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Seandainya kedua orang tua Anda itu sampai betul-betul memaksa untuk melakukan perbuatan syirik, bersungguh-sungguh memerintahkan Anda berbuat syirik, yang syirik nggak ada ilmunya sama sekali, jangan taati. Karena itu berkaitan dengan ketaatan, melanggar ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ketaatan yang pertama mutlak kepada Allah Ta'ala, nggak boleh dibatalkan, dipalingkan oleh siapapun. Jangan taati kalau orang tua merintahkan berbuat syirik. Tapi walaupun begitu, kata Allah, Masya Allah, wasahibhumma fid dunya ma'rufa, tetaplah Anda bergaul dengan baik di dunia kepada ini orang tua. Tetaplah bergaul dengan ini baik. Bergaul dengan baik. Pelayanan fisik pada orang tua, di bagaimana melayani dengan baik. Wasahibhumma fid dunya ma'rufa. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalannya orang selalu kembali kepadaku. Kembali kepada Allah Ta'ala,
kembali ke jalan yang lurus. Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kalian akan kembali kemudian kepadaku lah kalian akan kembali dan akan aku kabarkan semua perbuatan-perbuatan kalian. Yang keempat, wahai anak yang durhaka kepada orang tua. An-saita anal Islam, tidaklah terlupakah Anda bahwasanya Islam qad qaddama biral walidain alal jihad fisabilillah. Islam mendahulukan berbuat baik kepada orang tua dibandingkan jihad. Jihad bukan jihad yang wajib. Berbakti sama orang tua lebih didahulukan. Ada seorang bertanya kepada Nabi, ayul amal ahabbu ilallah. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Kata Nabi, as-salah ala waqtiyah, salat pada waktunya. Thumma ayyu, apa lagi ya Nabi? Ini, thumma birrul walidain. Lalu kada berbakti kepada kedua orang tua. Thumma ayyu, apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi, thumma jihad fisabilillah, jihad fisabilillah. Birrul walidain didahulukan Nabi, yaitu mendahului jihad fisabilillah. Sehingga kedudukan berbakti orang tua yaitu di atas jihad yang sunnah. Dan ketika sahabat ini ada seorang sahabat yang kemudian berbayat kepada Nabi ketika hijrah dan untuk hijrah dan jihad, kemudian kan Nabi katakan fahalaka min walidaik hadun hayyun. Ketika ada sahabat minta izin kepada Nabi untuk berjihad, masih enggak orang tua Anda salah satunya yang masih hidup? Naam, bal kilahuma, bahkan dua-duanya masih hidup Nabi. Maka kata Nabi, fatabtaghil ajra minallah, carilah pahala dari Allah Ta'ala dengan birrul walidain. Farji ila walidaik, kembalilah Anda kepada kedua orang tua Anda. Fa'asin suhbatahuma, maka perbaguslah Anda dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Masya Allah, jihad, amalan besar. Tapi bagaimana Nabi memberikan nasihat untuk mereka kembali pulang ke orang tuanya, berbuat baik sama orang tuanya, birrul walidain, menunjukkan ini merupakan perbuatan yang sangat agung, yang sangat luar biasa. Kemudian yang kelima, wahai anak yang durhaka kepada orang tua, lupakah Anda anna birral walidain sababul ijabati du'a. Berbakti kepada orang tua itu sebab dikabulkannya doa. Sebab dikabulkannya doa. Dan sebab diberikan jalan keluar dari musibah. Uwais Al-Qarani, beliau termasuk orang yang dikenal memiliki akhlak birrul walidain. Nabi mewasiatkan Umar, kalau nanti Anda ketemu dengan Uwais Al-Qarani, orang di suku Qaran, Yaman, dari Murad, dia punya penyakit baras, sopa, sembuh, tapi tersisa kelingkaran kecil, 1 dirham. Dia punya ibu yang sangat dia berbakti kepadanya. Kata Nabi, lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Orang ini kalau dia bersumpah dengan nama Allah, Allah akan kabulkan. Kalau dia berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan. Nabi wasiatkan, ya Umar, kalau Anda ketemu Uwais Al-Qarani, mintalah dia untuk berdoa kepada Allah agar Allah mengampunkan Anda. Mustajabnya doa Uwais karena dia sangat berbakti kepada orang tua. Kisah 3 orang yang mereka terjebak di gua. Pintunya ketutup batu besar, nggak bisa keluar. Lalu masing-masing mereka berdoa kepada Allah SWT. Yang pertama berdoa yang berkait dengan birrul walidain. Allahumma kana li abawan, shaykhan, kabiran,
Ya Allah, aku memiliki dua orang tua yang sudah tua, yang mereka ini tidak memiliki harta. Setiap aku pulang kemudian aku suka membawakan perasan air susu untuk berikan keduanya. Tahu pulang suatu saat aku pulang terlambat. Sehingga aku dapatkan orang tua telah tertidur. Dan aku nggak suka untuk membangunkan. Maka malam itu keluarganya merengek-rengek untuk minta susu, tapi dia tidak dahulukan, dia tunggu orang tuanya terbangun. Ya Allah, in kuntu fa'altu dzalik ibtigha'a wajhik. Ya Allah, Allahumma in kuntu fa'altu dzalik ibtigha'a wajhik. Ya Allah, seandainya aku lakukan ini dalam rangka untuk mencari wajahmu, fafarij anna mananu fihi min hadhi sakhrah. Ya Allah, keluarkanlah kami dari musibah ini, dari tutupnya pintu gua tadi. Maka Allah bukakan pintu gua itu, tapi belum bisa keluar. Sampai yang dua orang lagi berdoa, yang satu menghindari zina, yang satunya berbuat baik pada karyawan, Allah ini bukakan. Yang diantaranya adalah kisah berkaitan dia bagaimana menjadikan birrul walidain wasilah untuk berdoa kepada Allah Ta'ala dan Allah kabulkan. Kemudian tidak lupakan pula Anda yang doa kepada orang tua. Anna da'watal walidain mustajabatun. Doa orang tua itu makbul. Tidak takutkah Anda ketika Anda berdurhaka kepada kedua orang tua Anda berdoa kepada Allah, doa yang sangat buruk, lalu membuat Anda celaka? Tidakkah Anda ingin orang tua Anda berdoa kebaikan untuk Anda dan dikabulkan Allah Ta'ala? Salatu da'awat. Ada 3 bentuk doa. Mustajabatun, yang dikabulkan Allah Ta'ala. Mustajab. La syakka fihna. Nggak dilakukan lagi. Apa itu da'watul walid ala waladi? Doanya orang tua kepada anak. Wa da'watul musafir, dan doanya musafir. Wa da'watul matlum, doanya orang terzalimi. Doanya orang tua kepada anaknya, doa musafir, doa orang terzalimi. Maka jangan lupa orang tua banyak-banyak berdoa baik untuk anaknya. Jangan lupa para musafir banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala untuk diri, keluarga, orang lain. Dan takutlah doanya orang terzalimi, jangan sampai Anda menzalimi orang lalu dia berdoa buruk pada Anda. Maka doa orang tua makbul. Tidak akan Anda takut saat orang tua Anda itu kemudian mendoakan buruk pada Anda. Siqaqul walidain, kejahatan yang sangat diingkari. Kejahatan pada diri sendiri, kejahatan pada kedua orang tua. Hendaklah orang yang mereka terjerumus dalam perbuatan durhaka pada orang tua, hendaklah dia bertobat kepada Allah SWT sebelum dia tertimpa azab Allah Ta'ala, sebelum dia celaka dengan kedurhakaannya tersebut. Mintalah keridhaan orang tua, memintalah maaf pada orang tua, dan layanilah orang tua dengan sebaik-baiknya. Yang Islam sangat perhatian bagaimana muamalah dengan orang tua. Dan para salaf kita contohnya sangat banyak banget. Sampai ada orang mereka pernah itu menggendong ibunya dalam keadaan tawaf, atau tawaf dalam keadaan menggendong ibunya. Lalu dia ketemu oleh Abdullah bin Umar, apakah dia dengan perbuatan itu telah mencukupi baik baktinya dengan orang tua? Belum. Walaupun hanya untuk membayar sak ngedenan. Ibu kalau melahirkan pakai ngeden-ngeden, sak ngedenan aja nggak bisa dibayar dengan itu menggendong orang tua sambil tawaf tersebut. Mahal. Ini Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin yang kita sedikit sampaikan berkaitan dengan catatan-catatan ringan, catatan-catatan yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan mereka yang
durhaka kepada orang tua. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa melapangkan hati kita, memudahkan untuk birrul walidain, dan menjauhkan kita dari durhaka kepada orang tua, sehingga kita terhindar dari malapetaka dunia maupun di akhiratnya kelak. Demikian Bapak sekalian, matur nuwun, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Syukuran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini. Dari pembahasan yang sangat penting sekali, yaitu sifat ahli neraka, durhaka kepada orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa berbuat baik kepada orang tua dan menjauhi durhaka kepada orang tua. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab, dan alhamdulillah sudah ada pertanyaan masuk di layanan pesan WhatsApp. Langsung saja ada pertanyaan Ustaz dari Ummu Zahwan yang berada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, saya ingin merawat ibu mertua. Beliau tinggal di rumah, tapi saat keluar dari rumah beliau menyebarkan aib, memfitnah kami pada ipar-ipar. Hal tersebut berulang kali terjadi. Pada akhirnya saya takut kalau ibu mertua kembali datang ke rumah untuk tinggal beberapa waktu seperti biasanya. Bolehkah saya menolak Ustadz untuk beliau tinggal bersama kami? Terima kasih banyak. Syukran jazakallahu atas penjelasannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ujian bagi kita terhadap orang mereka berbuat buruk pada kita. Prinsipnya yang pertama, idfa bilati ahsan. Kepada orang mereka berbuat buruk pada kita, maka balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Mudah-mudahan yang tadinya memusuhi kemudian bisa berubah seakan-akan menjadi teman yang sangat dekat. Tapi kata Allah memang wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Tidaklah bisa mewujudkan seperti ini kecuali orang mereka bersabar dan orang mereka punya bagian hidup yang sangat besar, keberuntungan yang besar. Orang tua yang suka menyebarkan atau memfitnah kita kepada saudaranya, yang pertama, kalau kita bisa menjelaskan kepada saudara-saudaranya itu tentang ini apa yang disampaikan orang tua, maka jelaskan dengan baik. Jaga dengan baik. Kemudian yang kedua, kalau orang tua pengen ke rumah kita atau mertua pengen ke rumah kita dan kita khawatir keburukannya, ya kita berusaha untuk terima aja dengan baik. Kalau memang itu mertua yang mendaki untuk kedatang tempat-tempat kita, ya sambutlah dengan baik. Layani dengan baik. Seandainya dia tetap berbuat buruk pada kita, maka bersabar dengan keburukan dia dan kalau bisa jelaskan sama orang lain. Sehingga orang yang mereka berbuat baik kepada orang yang mereka tetap berbuat buruk, sehingga kita pengennya tetap menyambung silaturahim, tapi dia malah memutuskan dengan kita dengan berbuat buruk tadi. Kalau kita bersabar, itu kayak Anda minta maaf, nyumpel abu panas pada mereka. Sehingga kalau kita bisa bersabar, tetaplah berbuat terus sehingga sampai Allah ini ya balas semua kebaikan kita dan bersabar dengan keburukan yang menimpa kepada yang kita yang dia memfitnah dan seterusnya itu. Sehingga kalau bisa tetaplah berbuat baik sebagaimana yang Nabi ini arahkan kepada ini kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk Ummu Zahwan. Dan selanjutnya, jika ingin bertanya di layanan telepon, silakan. Mungkin sudah ada yang menunggu di ujung telepon, silakan kami tunggu. Ya, kami persilakan di 021 823 6543. Halo. Ya, belum ada yang terkoneksi. Nah, Ustaz, ada
pertanyaan. Ya, kami jawab terlebih dahulu di layanan telepon, silahkan. Untuk layanan telepon. Ya, halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, sudah terhubung, silahkan, halo. Ya, mohon maaf, Ustaz. Belum bisa mendengar suara dari penelpon. Halo. Ya, halo. Halo. Ya, halo, Assalamualaikum Bapak, dengan siapa, di mana? Ya. Dikecilkan Bapak, jika ingin bertanya secara langsung dikecilkan volume televisinya supaya tidak ada feedback dari televisinya. Bapak melalui telepon saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Perkenalkan, mana ini? Iya, silahkan Bapak. Nama saya Muhammad Rafi Rasid. Saya ingin bertanya bagaimana jika kita melawan atau bertengkar dengan saudara kandung, bagaimana dosanya? Iya, baik. Sama tidak sama dosa melawan orang tua? Iya, baik. Ditunggu jawabannya. Nah, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bertengkar dengan saudara kandung beda dengan bertengkar dengan orang tua. Bertengkar adalah keburukan dan bisa membuat terputus silaturahim. Apalagi kalau kita yang mengawali ini pertengkaran atau menjadi sebab pertengkaran. Tadi seperti yang tadi kita sampaikan bahwasanya dengan saudara kandung apalagi hendaklah betul-betul berusaha untuk menjaga silaturahim. Kemudian kalau ada hal yang berkaitan dengan sumber percecokan itu berkaitan dengan masalah dunia, maka mengalah dalam urusan dunia itu jauh lebih baik. Dan Allah akan gantikan dengan berlipat-lipat tentang sikap kita yang mengalah tersebut dalam rangka menjaga hubungan yang baik kepada saudara kandung kita. Dan kalau kita bukan yang memulai, kemudian saudara kita yang jahat kepada kita, tetaplah kita berusaha untuk menyambung silaturahim. Memenuhi hak-haknya sebagai hak kerabat. Hak kerabat. Hak kerabat itu, kalau itu sekaligus tetangga kita, dia muslim, dia kerabat, itu punya 3 hak. Hak sebagai kerabat, hak sebagai muslim, hak sebagai tetangga. Kalau dia bukan tetangga, ya hak kerabat sama hak sebagai muslim. Kita berusaha untuk memenuhi haknya. Kata Nabi, addu huquqahum. Tunaikan haknya mereka. Was'alullaha huquqakum. Adapun tentang hak Anda yang tidak dipenuhi orang lain, maka mintalah kepada Allah tentang hak Anda. Ini adalah kunci-kunci muamalah dalam membangun muamalah kepada manusia. Maka yang terbaik adalah bagaimana kita berusaha untuk senantiasa berbuat baik, mengawali berbuat baik, tetap menyambung silaturahim dengan saudara kita. Walaupun kita senantiasa dihadapkan dengan keburukan-keburukan, balasan-balasan buruk dari mereka. Dan itulah derajatnya kesabaran. Semakin kita bersabar, semakin Allah akan angkat derajatnya dan kesabaran kita. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Allah akan berikan pahala orang sabar dengan tanpa hisab. Dan tentu kita ingin sekali mendapatkan pahala berlipat-lipat. Dan itulah diantaranya wilayahnya dalam kesabaran tersebut. Dan kesabaran ini akan mengangkat orang ke derajat yang tinggi, ke derajat imam. Kehebatan orang diantaranya diuji dengan kesabaran. Sehingga Allah katakan, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ. Dan kami jadikan di antara mereka para imam yang dengan yang mereka memerintah, membimbing manusia dengan petunjuk kami. Pertanyaannya dengan sebab apa mereka terangkat ke derajat imam, pemimpin terdepan? Karena lama sobaru, karena kesabaran mereka. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu yakin dengan ayat-ayat kami. Oleh karena itulah, hendaklah kita berusaha untuk mengawali kebaikan dan terus melakukan kebaikan walaupun saudara kita yaitu berbuat buruk pada kita. Intinya yang pertama memang berbeda dari sisi dosa antara bertengkar dengan saudara dengan bertengkar dengan orang tua. Jauh dosanya lebih besar bertengkar dengan orang tua.
Tapi prinsipnya bagaimana kita berusaha untuk senantiasa berbuat baik kepada ya ini orang lain, apalagi punya hubungan kerabat dengan kita yang punya hak untuk kita menyambung silaturahim dengannya. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Minta maaf segala kekurangannya. Kita cukupkan sekian dulu. Matur nuwun. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak pada Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fik atas waktu yang telah diluangkan untuk kami semua di kesempatan siang hari ini di sela-sela kesibukan Ustaz. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi keberkahan bagi kita semua dan pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala pula. Jazakumullahu khair, barakallahu fikum kepada antum semua yang sudah menyimak acara kami di kesempatan siang hari ini dari pembahasan kitab Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun. Sebuah pembahasan mengenai sifat ahli neraka, yaitu durhaka kepada orang tua, bersama Ustaz Afifi Abdul Wadud hafizahullah ta'ala. Simak kembali kelanjutannya hanya di Roja TV dan di Radio Roja. Kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM.